Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, baik hamba-Mu juga setiap anak-anak-Mu yang akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan di siang hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja, membuat kami bisa mendengar dan mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami bersyukur dan menyambut pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kadang kita tidak dapat memahami secara utuh atau secara penuh maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kita, terlebih ketika kita sedang menghadapi penderitaan. Dan Tuhan pun tidak memiliki kewajiban untuk membuat kita memahami, tidak memiliki kewajiban untuk membuat kita mengerti tentang seluruh maksud dan rencana Tuhan di balik setiap hal yang terjadi, termasuk penderitaan yang kita alami. Namun, kita bisa belajar dari setiap yang kita alami, termasuk penderitaan sekalipun. Kita bisa belajar untuk kita tetap bertumbuh dan dibentuk oleh Tuhan melalui penderitaan yang ada, yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan tentunya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Siang hari ini renungan saya kasih judul Mulia Setelah Menderita. Saudara, ketika kita bicara tentang penderitaan bagi orang percaya, penderitaan bukan rencana Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah merancang dan menetapkan kita untuk menderita. Bahasa sehari-harinya, Tuhan tidak pernah menakdirkan kita untuk menjadi menderita. Justru sebaliknya, Tuhan punya rencana yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan sudah merancang dan menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya apapun yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita selalu baik. Dan Tuhan tidak pernah melakukan dan menciptakan, bahkan menghadirkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Penderitaan bukan rencana Tuhan. Yang kedua, ketika bicara tentang penderitaan bagi orang percaya, penderitaan juga bukan hukuman Tuhan. Kalau kita baca Roma 8:1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalaupun kita memang Tuhan izinkan mengalami penderitaan, kita harus meyakini bahwa itu bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi memang ada konsekuensi logis dari setiap tindakan dan juga pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan bisa memberikan disiplin kepada kita, tapi Tuhan tidak memberikan hukuman kepada kita. Disiplin dan penghukuman sangat berbeda. Disiplin itu tujuannya adalah untuk membuat kita sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh dan semakin bertumbuh, semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika bicara tentang hukuman, berarti Tuhan memberikan hukuman itu karena Tuhan marah, karena Tuhan membenci, bahkan mungkin karena memang akibat dari setiap tindakan-tindakan orang yang menerima hukuman itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa
tidak ada lagi penghukuman. Tuhan tidak pernah membenci kita. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi penderitaan bagi orang percaya bukan rencana Tuhan dan bukan hukuman dari Tuhan. Saudara, penderitaan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa penderitaan bisa hadir dalam kehidupan manusia diakibatkan oleh keinginan atau kesalahan manusia itu sendiri. Jadi keinginan, kesalahan manusia itu sendiri bisa membuat manusia itu mengalami penderitaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada seseorang yang sudah tahu memiliki kolesterol yang tinggi, tensi yang tinggi, tapi karena keinginannya untuk makan makanan yang mengandung lemak, kolesterol tinggi, bisa saja setelah makan orang itu mengalami penderitaan. Itu contoh bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh karena keinginan manusia, oleh karena kesalahan manusia, dan banyak lagi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Penderitaan juga bisa merupakan serangan dari kuasa gelap. Dalam Alkitab kita bisa melihat contoh Ayub. Ayub dikatakan sebagai orang yang paling saleh. Ayub orang yang sangat taat kepada Tuhan. Tetapi kita baca bersama-sama dan kita tahu bersama-sama bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan mengizinkan iblis melakukan serangan yang membuat Ayub itu menderita. Tapi semuanya masih ada di dalam kontrol Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, ada batasan-batasan yang Tuhan tetapkan. Sehingga iblis nggak bisa menguasai Ayub tanpa izin Tuhan. Tapi iblis bisa membuat Ayub mengalami penderitaan. Kuasa gelap bisa membuat seseorang mengalami penderitaan seizin Tuhan. Ada batasan-batasan tentunya yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi kuasa gelap bisa membuat orang menjadi mengalami penderitaan seperti yang Ayub alami. Yang ketiga, bahwa penderitaan bisa diakibatkan karena kita setia dan kita hidup di dalam melayani Tuhan. Jadi menderita karena melayani Tuhan, menderita karena kita tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa lihat bagaimana rasul-rasul, baik Rasul Paulus, baik Rasul Petrus, dan juga rasul yang lain, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penganiayaan, tetapi bukan karena keinginan dan kesalahan mereka sendiri, tetapi karena mereka setia di dalam jalan Tuhan, mereka setia dalam imannya kepada Tuhan, mereka setia di dalam pelayanannya kepada Tuhan, membuat mereka para rasul mengalami penderitaan. Saudara, jadi penderitaan bisa karena keinginan kita manusia, kesalahan kita, bisa karena kuasa gelap yang menyerang kita, tentunya seizin Tuhan, tapi juga bisa ketika kita setia dalam melayani Tuhan. Saudara, ketika kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 18 ini, penderitaannya dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah penderitaan karena melayani Tuhan, penderitaan karena percaya kepada Tuhan. Ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaannya dimaksud di ayat ini bukan penderitaan karena kesalahan dan keinginan Rasul Paulus, bukan kesalahan dan keinginan jemaat di kota Roma, bukan juga karena serangan kuasa gelap, tapi penderitaan yang dibicarakan dalam konteks ini adalah penderitaan karena bersama-sama dengan Kristus, karena hidup di dalam jalan Tuhan, karena hidup di dalam melayani Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, artinya adalah penderitaan yang sungguh-sungguh yang sedang dialami pada saat itu. Penderitaan yang mungkin juga saat ini kita alami ketika kita setia kepada Tuhan. Ketika kita tetap berdiri dalam jalan Tuhan, berdiri dalam firman Tuhan, membuat kita mengalami penderitaan. Ketika kita bekerja, kita tetap setia dalam firman Tuhan, sementara mungkin sistem dan situasi menuntut kita untuk melakukan kecurangan. Dan ketika kita tetap setia pada jalan Tuhan,
kita bisa saja mengalami penderitaan. Ketika kita mengelola sebuah usaha, juga demikian ketika kita mau setia kepada hukum-hukum Tuhan, sementara situasi dan sistem yang berlaku saat ini menuntut orang untuk melakukan kecurangan-kecurangan dan kita tetap setia kepada hukum-hukum Tuhan, bisa saja kita mengalami penderitaan dalam usaha, dalam pekerjaan, ataupun dalam bisnis kita, bahkan dalam pelayanan kita. Penderitaan yang sekarang ini, penderitaan zaman sekarang ini, artinya penderitaan yang kita alami karena kita melayani Tuhan, dikatakan Rasul Paulus, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus meyakini, sebab aku yakin. Aku yakin artinya Rasul Paulus memiliki keyakinan, sekalipun keyakinan itu bertentangan dengan kenyataan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaan, bahwa ada kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan kepada kita ketika kita setia kepada Tuhan sekalipun kita mengalami penderitaan. Itu keyakinan Rasul Paulus, dan itu juga seharusnya menjadi keyakinan bagi kita. Tetapi kenyataannya saat itu Rasul Paulus jemaat di kota Roma sedang mengalami penderitaan. Jadi keyakinan yang bertentangan dengan kenyataan, keyakinan bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan sekalipun penderitaan yang saat ini sedang kita alami. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus sama seperti Rasul Paulus, seperti jemaat di kota Roma. Apapun penderitaan yang kita alami, kita tetap memiliki keyakinan, walaupun keyakinan itu sekali lagi bertentangan dengan fakta, dengan kenyataan yang kita alami. Kita berpikir, kita memiliki keyakinan Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita, tapi saat ini jauh dari itu. Justru penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan juga pergumulan-pergumulan yang terus kita alami. Sementara kita diajarkan untuk tetap memiliki keyakinan bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, firman Tuhan siang hari mengingatkan kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika kita setia kepada Tuhan, di dalam menanggung dan menghadapi penderitaan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, percaya pada firman Tuhan, yakini pada janji Tuhan, bahwa ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kemuliaan itu dikatakan Rasul Paulus tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Artinya jauh lebih besar kemuliaan itu dibanding dengan penderitaan yang saat ini kita alami. Jadi apapun penderitaan yang kita alami, ketika kita sedang mengiring Tuhan, yakini bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siang hari ini Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap yakin ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Apapun penderitaan yang sedang kita alami, tetap yakin Tuhan menyediakan kemuliaan di balik penderitaan. Ada kemuliaan setelah penderitaan yang kita alami. Kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami siang hari ini sebagai anak-anak-Mu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau merancang sesuatu yang indah bagi kami. Dan Engkau tidak pernah membuat satu rencana, bahkan menetapkan kami di dalam penderitaan-penderitaan. Sekalipun dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dihadapkan pada pergumulan, penderitaan, bahkan kesusahan. Tapi kami yakin itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan ketetapan dari Tuhan. Tapi bisa saja itu karena kesalahan kami, bisa karena serangan kuasa gelap, dan juga bisa karena iman kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan firman mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan sekalipun kami harus diperhadapkan
pada penderitaan. Dan kami percaya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman-Mu pada hati setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.